Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaratul Ain dengan NIM 23112050 akan menjelaskan tentang beberapa manfaat komputer. Nah, teman-teman, jadi komputer ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu ada manfaat komputer dalam bidang komunikasi. Nah, komputer pada era sekarang ini sangat bermanfaat di era komunikasi, dapat dimanfaatkan juga seperti halnya kita dapat menggunakan Android, di mana di dalamnya sudah terdapat aplikasi seperti WhatsApp, Line, Gmail, kemudian ada Twitter, dan Instagram, medsos-medsos yang lain juga. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada manfaat komputer di bidang hiburan. Nah, dalam bidang hiburan ini terdapat beberapa manfaat komputer seperti halnya dalam dicontohkan ada video dan musik, seperti halnya kita dapat menggunakan aplikasi seperti YouTube, kemudian ada View, ada VTV, ada RCTI Plus, dan yang lain-lain. Jadi kita bisa memanfaatkan dari aplikasi tersebut untuk menghibur kita. Jadi kita bisa merefresh diri dengan melihat video tanpa kita harus melihat di televisi. Kita juga bisa mengakses di Android seperti itu. Kemudian halnya seperti musik ini juga termasuk manfaat dari komputer dalam bidang hiburan, karena dengan mendengarkan musik kita akan menjadi lebih tenang dan merefresh diri. Contoh dari aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan yaitu ada Spotify, kemudian ada YouTube musik, dan yang lainnya. Kemudian nih teman-teman, kita juga bisa menggunakan komputer untuk menghibur seperti halnya kita ngegame. Game sendiri di dalam komputer ini sudah banyak sekali jenisnya dan genrenya, baik dari genre yang pertarungan, trailer, kemudian ada yang kartun-kartun, dan yang lainnya. Kemudian juga ada games di dalam bidang transportasi seperti bis dan yang lainnya. Kemudian zaman sekarang juga banyak sekali yang menggunakan sebagai media game online seperti Free Fire, Mobile Legend, dimana kita juga memanfaatkan media tersebut untuk melakukan turnamen game online. Teman-teman, kita juga bisa memanfaatkan internet dalam bidang informasi dan bidang pendidikan. Di dalam bidang informasi, di mana sudah dijelaskan dalam slide tersebut, kita bisa memanfaatkan website, kemudian kita juga bisa menciptakan blog, dan yang lainnya. Kita bisa melakukan media tulis-menulis dengan sarana online untuk melihat berita, membuat berita, mempublikasikannya. Jadi di era sekarang ini kita juga dapat ikut andil dalam penulisan pawarta, kemudian karya tulis kita sendiri. Jadi kita dapat memanfaatkannya di-upload di blog kita sendiri, atau kemudian kita membuat website. Jadi tulisan kita itu bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Selanjutnya nih teman-teman, di dalam slide ini juga sudah dijelaskan di dalam dunia pendidikan, di mana kita bisa menggunakan media online atau komputer untuk melakukan kegiatan belajar mengajar atau pendidikan. Di zaman sekarang ini perlu kita ketahui bahwa media untuk pembelajaran lewat komputer itu semakin berkembang dan semakin canggih, seperti halnya di Google Classroom. Kemudian kita juga bisa menggunakan Google Meet untuk melakukan pertemuan secara online, daring. Kemudian ada Zoom, kemudian kita juga mempunyai e-book. Jadi kita bisa mengakses buku-buku secara online nih teman-teman. Nih teman-teman, di slide terakhir kita akan menjelaskan di mana kegiatan yang dapat kita lakukan melalui komputer dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, yaitu di bidang ekonomi, di mana peluang bisnis di sana sangat banyak sekali. Kita dapat mengakses di beberapa web-web, kemudian di beberapa aplikasi-aplikasi jual beli online. Jadi di slide ini sudah dijelaskan ada beberapa aplikasi seperti Tokopedia, kemudian ada Shopee, ada Lazada, dan yang lainnya. Kemudian ada TikTok Shop. Kita juga bisa menggunakannya sebagai media jual beli secara online. Nah teman-teman, jadi dari beberapa manfaat-manfaat tadi perlu kita ketahui bahwa pasti ada yang namanya sisi kelemahan dari
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan melalui media komputer, teman-teman. Terutama kita juga tidak bisa bertemu dengan contoh menjual secara offline karena kita menggunakan online store untuk melakukan jual belinya. Tapi di sisi lain kita juga melihat di mana kita lebih akan efisien waktu dalam pengerjaan tugas apapun itu, kemudian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita tidak akan terhambat oleh adanya jarak nih teman-teman. Jadi kita bisa melakukan jual beli, pendidikan, membaca berita secara online, tidak harus melalui media langsung seperti itu teman-teman. Nah, dari beberapa manfaat yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita ya teman-teman. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.